Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Pada kesempatan kali ini Bapak-bapak, Ibu-ibu serta jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, masih pada pembahasan kodifikasi Al-Quran atau penulisan Al-Quran, di mana penulisan Al-Quran ini melalui beberapa fase. Sebagai muqaddimah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keterjagaan Al-Quran di setiap zaman dan waktunya, di setiap tempat dan zamannya. Fi kulli zamanin wa makan. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin keterjagaan Al-Quran ini di setiap tempat dan di setiap zamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami benar-benar yang menurunkan az-zikr, peringatan atau az-zikr, Al-Quran. Yang dimaksud az-zikr di sini adalah Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah bagi Al-Quran itu sebagai penjaga. Sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Nah, kapan dimulai proses pengumpulan Al-Quran itu? Proses pengumpulan Al-Quran sebagai bentuk penjagaan itu sudah dimulai sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bada'at amaliyatu jam'il Qur'anil azim منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. Jadi di mana ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masuk di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, masuk di dalam hati beliau yang suci. Artinya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala memasukkan Al-Qur'an itu ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurunkan Al-Quran dan memasukkannya ke dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kurang lebih berapa? 23 tahun lamanya. Kalau kita zaman sekarang menghafal Al-Quran tidak butuh 23 tahun. 3 tahun sudah cukup. Bahkan 1 tahun, bahkan 1 bulan pun juga ada yang bisa menghafalkannya di dalam dadanya. Ini sebagai bentuk kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sebagai mukjizat Al-Qur'an, yang mana dia mampu untuk dihafalkan dengan mudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai bentuk penjagaan. Karena
Al-Quran dijaga dan dikumpulkan melalui dua cara. Ya, dijaga fis sudur. Ya, dijaga di dalam dada. Dan dijaga melalui tulisan fis sutur. Hufidha al-Quran hufidha wa jumi'a fis suduri wa fis suturi. Ya. Al-Quran dijaga, dikumpulkan di dalam dada kaum muslimin dan juga di dalam tulisannya, dalam mushaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menghafalkan Al-Quran, mengumpulkannya di dalam dadanya, di dalam hatinya selama berapa? 23 tahun. Disimpan di dalam dadanya dan selama itu pula lah Al-Quran ditulis ya oleh para penulis wahyu, para sahabat yang dikenal dengan katabatul wahyi atau kutabul wahyi. Walaqad jumi'a wa duwina al-mushafu fil marahil ats-tsalatsah taliyah. Dan Al-Quran telah dikumpulkan dan ditulis ya, mushaf itu ditulis melalui 3 fase. Mungkin di dalam kitab itu ada 5 fase ya. Di sini 3 fase ini, pertama adalah al-ahd an-nabawi. Yang kedua adalah al-ahd as-siddiq. Yang ketiga ahd Utsman bin Affan. Masa Nabi SAW, kemudian masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan masa Khalifah Utsman bin Affan. Baik. Mari kita ikuti bersama. Di masa yang pertama, di fase yang pertama, di zaman Nabi SAW, Nabi itu tidak cukup hanya dengan menghafalkan Al-Quran. Memelihara Al-Quran itu tidak cukup hanya dengan dihafalkan, dimasukkan di dalamnya. Tidak cukup Nabi SAW mengajarkan Al-Quran ini kepada para sahabatnya. Tidak cukup Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk mempelajari dan mengajarkannya. Bahkan Nabi SAW menggabungkan antara itu semua dengan tulisannya, ya, mengaitkannya dengan tulisan. Jadi antara yang dihafal di dalam dada dengan yang ditulis. Jadi dijaga, selain dijaga di dalam dada, ya, dijaga pula melalui apa? Tulisannya. Bagaimana? Maksudnya apa Rasulullah menulis begitu? Tidak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub. Ya, tidak membaca dan tidak menulis. Maksudnya bagaimana? Rasulullah sallam mengaitkan antara Al-Quran yang disimpan di dalam dada, dihafalkan dengan yang dalam tulisan. Fakana kullama nazala alaihi, setiap kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran atau ayat Al-Quran, da'al kuttab, beliau memanggil para penulis wahyu. Fa'amlahu alaihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mendiktekan apa yang turun dari wahyu. Fayaktubunah, dan para sahabat yang dikenal ya, dan ditugaskan khusus untuk menulis wahyu. Penulis wahyu ini apa? Menuliskannya di atas sarana dan media yang sangat-sangat sederhana. Ya. Jangan dibayangkan seperti kita nulis di atas buku pakai alat tulis yang Masya Allah, bahkan pakai gadget pun bisa nulis gitu ya. Ini ngomong saja bisa ada tulisannya tanpa harus menulisnya. Tentu tidak sama. Nah, mari kita kembali kepada sejarah ya. Jadi
Dengan cara demikian, ya, tadi ketika wahyu turun, manakala wahyu itu turun, Rasulullah SAW memanggil para penulis wahyu tadi untuk menuliskan apa yang turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara seperti inilah Al-Qur'an ditulis seluruhnya atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman siapa? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahyu dalam keadaan masih turun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya. Memang ada sebuah peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taktubu anni." Jangan kalian menulis apa yang datang dariku. "Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu." Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, dihapus. Termasuk hadis ya, di zaman Nabi belum ditulis. Ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis juga wahyu, ya kan? Ya. Hadis juga wahyu, tapi itu agar tidak tercampur mana yang wahyu ya dalam bentuk hadis dan wahyu yang dalam bentuk Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu menulis selain Al-Qur'an. Ya. Wa hadithu anni, boleh kalau umpamanya apa? Menukil percakapanku atau sabdaku. Hadithu anni. Meriwayatkan hadis dariku ya. Wala haraj, tidak mengapa. Wa man kadzaba alayya, ya, barang siapa yang berdusta atasku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkan tempat duduknya dari api neraka. Rawahu Muslim. Baik, berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara di dalam mengumpulkan Al-Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ibaratnya seperti menulis ayat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril secara langsung. Jadi ketika wahyu itu turun langsung ditulis. Ya, gambarannya seperti itu. Melalui para sahabat yang dikenal dengan katabatul wahyi atau kutabul wahyi ya. Nah, siapakah? Siapa yang para sahabat yang dikenal dengan penulis wahyu itu? Ada yang tahu? Zaid bin Thabit, ya. Betul, ya. Zaid bin Thabit. Apakah beliau saja? Ada sahabat yang lain yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi selain Zaid bin Thabit, ada sahabat-sahabat yang lain yang juga dikenal sebagai penulis wahyu. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai penulis wahyu. Kemudian ini yang paling populer loh ya. Ya, ini yang populer di kalangan para sahabat yang dikenal dengan penulis wahyu. Selain Zaid bin Thabit, ada Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Siapa saja? Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum. Jadi mereka para sahabat ini menulis Al-Qur'an di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara apa? Pelepah kurma, lempengan ya, batu atau kayu ya. Pelepah kurma, ada juga kayak tulang, melalui apa? Lempeng, tulang belikat ya biasanya, seperti itu. Ya, silakan dilihat di kitab ya, di buku itu di bagian akhir
ada gambarannya. Melalui media-media itu, media yang sangat sederhana, dan mungkin kalau orang menggunakan media itu untuk menulis, ya ketinggalan zaman gitu ya, ketinggalan zaman. Walaupun masih ada ya di negara-negara yang tertinggal sarana ya, tulisnya ya, tidak seperti kita ya, maksudnya ada ATK gitu ya, alat tulis ya, masih di atas apa, papan kayu gitu ya. Nah, ada kan gambarannya di belakang itu yang itu ada lempengan kayu ya, betul ada. Dan saat itu Nabi SAW masih hidup. Jadi setelah ditulis ya, para sahabat ini membacakan apa yang telah ditulis kepada Nabi SAW, dan saat itu wahyu sedang turun. Ini untuk menunjukkan bahwa apa yang ditulis itu benar, ya, sehingga hilang ya kerancuan. Ya, jadi setelah ditulis tidak sudah kemudian banyak kalau umpamanya ini didiktekan, setelah ditulis, yuk dibaca apa yang telah ditulis untuk memastikan bahwa yang ditulis itu tidak salah. Sebagaimana kesaksian sahabat Zaid bin Thabit, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kuntu aktubul wahya inda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu aku menulis wahyu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza faraghtu qala iqra. Jika apabila aku telah selesai menuliskannya, Nabi SAW bersabda, bacalah. Fa aqra'uhu, kemudian aku bacakan. Fa in kana fihi saqtun aqamahu. Jika di dalamnya terdapat kesalahan atau ada yang luput, ya, maka kemudian Nabi SAW mengoreksinya. Bukan mengoreksi tulisannya seperti guru mengoreksi tulisan muridnya. Tidak. Baik. Diriwayatkan oleh Daruqutni dengan rijal yang thiqat. Mungkin muncul pertanyaan. Ya. Pertanyaannya, di fase ini kan Al-Qur'an belum dikumpulkan di dalam satu mushaf, ya kan? Memang wahyu sudah sudah ditulis, Al-Qur'an sudah ditulis di masa ini. Namun kan tulisannya masih tercecer, tersebar, belum terkumpul di dalam satu mushaf, belum dikumpulkan di dalam satu mushaf. Pertanyaannya, terus bagaimana urutan ayatnya? Ayat-ayat Al-Quran yang ditulis itu apakah sesuai dengan urutan yang ada di dalam mushaf kita saat ini? Jawabannya adalah iya. Walaupun belum terkumpul di dalam satu mushaf, tetapi urutannya, letaknya itu telah disepakati, telah ditentukan di tempatnya ini khusus, ya, di surat ini. Itu telah sempurna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan, ya, kan Al-Qur'an belum dikumpulkan di dalam satu mushaf. Bagaimana dengan urutan ayatnya? Maka jawabannya apa tadi? Ya, bahwa urutan ayat Al-Qur'an itu telah ditentukan, ya, di zaman Nabi SAW, dan itu telah sempurna. Apa dalil yang melandasi atau mendasari demikian? Hadis Abdullah bin Abbas, ya, yang menjadi dalil adalah hadis Abdullah bin Abbas dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma, yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimma ya'ti alaihi zaman wa huwa tanzilu alaihi suwar dhawatul adad. Ya. Jadi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tatkala, ya, turun kepadanya surat-surat
itu sudah sesuai dengan jumlah ayatnya. Ya. Dan itu sudah apa? Sesuai dengan urutan ayatnya. Jadi ketika turun ini diletakkan di surat ini di sini. Ya, sudah ada. Fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'dha man kana yaktubu. Ya, seperti tadi, ketika turun wahyu atau sesuatu dari Al-Qur'an, maka dipanggillah ya para penulis wahyu tadi, fayaqulu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dha'u hadhihi al-ayah allati yudhkaru fiha kadza wa kadza. Ya, letakkan ayat ini ya yang disebutkan di dalamnya ini. Ya. Ini dalam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nomor hadisnya ya 3086. Taib, ini di fase pertama. Baik, kita pindah ke fase berikutnya, yaitu di zamannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Apa yang menuntut untuk ditulis kembali Al-Quran? Kan padahal sudah ditulis di zaman Nabi SAW. Ya, penulisan Al-Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini ya ada keistimewaannya. Dan sebenarnya ya penulisnya juga sama. Maksudnya yang ditugaskan untuk mendapatkan kehormatan menulis wahyu ini itu adalah para sahabat yang dulu di zaman Nabi SAW menulis wahyu, menulis Al-Quran. Jadi begini, setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Sebagian kabilah Arab itu murtad lagi, ya, keluar dari Islam. Maka sang khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk memerangi mereka. Ya. Perang yang terkenal ya, yang dalam hal ini perang apa? Yamamah. Jadi ini pemicunya. Ya. Dalam perang Yamamah ini para penghafal Al-Quran. Jadi di zaman Nabi SAW penjagaan Al-Quran itu lebih mengandalkan hafalan daripada tulisan. Nah, di perang Yamamah ini yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, gugur para sahabat yang dikenal sebagai penghafal Quran, para sahabat yang hafal Al-Quran. Tidak sedikit, dalam jumlah yang banyak, diriwayatkan ada 70 sahabat. Ini merupakan ya musibah. Ini merupakan tekanan yang berat bagi para sahabat. Maka sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada khalifah untuk mengumpulkan Al-Quran kembali agar karena khawatir dengan gugurnya, meninggalnya para huffaz sahabat, ya, penjaga Al-Quran dari kalangan para sahabat ini, ya, di medan pertempuran Yamamah tadi, ya, sehingga Al-Quran akan menjadi apa? Hilang. Awalnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ragu. Awalnya atas usulan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tentu kedudukannya Umar bin Khattab ini ibarat sebagai penasehat ya, khalifah. Atas usulan ini tidak langsung menerima begitu saja. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada mulanya beliau ragu ya untuk menerima usulan ini, sampai kemudian Allah lapangkan dadanya untuk menerima usulan Umar bin Khattab. Sebagaimana Umar bin Khattab juga lapang dada dalam masalah ini, dalam perkara yang ya bisa disebut sebagai ijtihadnya para sahabat ini ya, sahabat Umar bin Khattab ya, usulannya. Karena di dalamnya ada kebaikan.
Ya, di dalamnya apa? Ada kebaikan yang besar. Dan tentu ya, sahabat Umar bin Khattab tidak asal usul ya. Tidak asal usul gitu ya. Ya. Tidak asal-asalan dalam memberikan apa? Usulan. Dan sekali lagi memang sahabat Umar bin Khattab ya, walaupun ya, di zamannya tidak ada mungkin peran beliau di dalam ya secara langsung ya, di dalam apa namanya jasanya beliau secara langsung ya terkait dengan mushaf ini, namun usulan beliau di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq ini merupakan usulan yang luar biasa. Dan di situ kita mengambil faedah, ada pelajaran penting dari kejadian ini ya, sebagaimana yang ada di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya. Jadi kejadiannya di perang Yamamah ini. Sahabat Abu Bakar Siddiq ketika menerima usulan yang luar biasa. Ya. Tidak kemudian serta-merta menerimanya. Kenapa? Karena apa yang diusulkan ini belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi belum, tidak ada. Ya. Ini yang pertama. Artinya para sahabat itu di dalam memegang ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kehati-hatiannya sampai sedemikian. Padahal gimana tidak baik. Sahabat yang mengusulkan juga tidak kalah mulia. Di zaman Nabi SAW banyak usulan Umar ini yang diterima oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak kemudian mutung, ya, bahasa kitanya apa? Ngambek atau apa? Enggak. Beliau tetap lapang dada. Dan tetap terus apa namanya? Tidak cukup sekali dua kali mengusulkan hal ini. Karena beliau meyakini ini apa? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Allah bukakan hati Abu Bakar As-Siddiq. Allah lapangkan dadanya untuk menerima usulan tadi. Itu. Nah, sama halnya juga sahabat yang ditugaskan, yang ditunjuk oleh khalifah untuk mengemban amanah ini. Yaitu sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Untuk mengemban amanah yang sangat berat. Ya, sangat berat. Bagaimana tidak? Sahabat Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu itu sampai mengatakan, wallahi, demi Allah, lau kallafuni naqla jabalin minal jibal, kalaulah sekiranya mereka membebaniku, ya, mengamanahkan kepadaku untuk ya, menugaskanku untuk apa? Memindah salah satu di antara gunung itu tidak lebih berat. Makana athqala alayya min dhalik. Siapa yang mampu memindahkan gunung? Ya. Itu kata Zaid bin Thabit. Di dalam mengemban amanah ini yang cukup berat dan agung tentunya. Ya. Dalam tanda kutip beliau lebih memilih mindahin gunung gitu ya. Kalau mereka memaksaku untuk mengemban amanah ini. Itu di awal mula sahabat Zaid juga diperintahkan untuk. Namun demikian Khalifah Abu Bakar Siddiq tidak kemudian, kok enggak mau menerima instruksi saya? Enggak. Terus dibujuk begitu. Indahnya keadaan para sahabat ini ya. Yang satu penasehatnya, yang satu khalifahnya, yang satu ya penulis wahyu. Terus sampai kemudian Abu Bakar dan Umar ini membujuk Zaid bin Thabit untuk mengemban amanah yang sangat berat ini. Sampai kemudian ya sahabat Zaid bin Thabit pun ya akhirnya lapang dada dan bisa menerima dengan ya penuh amanah, dengan penuh amanah. Perlu catat itu ya. Dengan penuh amanah.
Baik. Mungkin pertanyaannya di sini juga bagaimana sistem penulisannya? Ya. Kalau ditanyakan itu seperti apa penulisan di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dari situ muncullah penamaan Al-Quran itu sebagai mushaf. Ya, ketika sudah ditulis semua, maka di zaman Abu Bakar ini kemudian ya dinamai Al-Quran itu sebagai apa? Mushaf. Ya, sebagai penutup, ya jadi sahabat Zaid bin Thabit mengikuti manhajiyah, metode yang sangat ketat di dalam mengumpulkan mushaf asy-syarif. Ya, beliau ini hanya pertama yang dipakai tetap andalannya apa? Hafalan para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian baru apa yang tertulis di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang ketiga menetapkan apa yang diterima dari setoran terakhir, setoran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Kemudian saking ketatnya pula yang keempat langkahnya apa? Untuk menuliskannya kembali itu dibutuhkan dua saksi. Ya, harus dengan dua saksi yang adil. Ini manhajiyah sharimah. Ya, metode yang begitu ketat untuk menulis mushaf ini. Ya, karena amanah yang besar, tanggung jawab yang tidak mudah ini menuntut agar di dalam prosesnya itu tidak main-main. Ya, jadi yang pertama apa? Yang diandalkan hafalan para sahabat. Ya, karena para sahabat juga dikenal dengan hafalannya yang kuat. Kemudian apa? Yang ditulis, yang tertulis ya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang ditetapkan di setoran terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihi salam. Kemudian dengan dipersaksikan dua orang yang adil, dua saksi yang adil. Kemudian ya setelah selesai dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit di masa Abu Bakar Siddiq ini dalam beberapa di dalam lembaran-lembaran yang telah urut ayatnya. Ayatnya itu sudah disusun dengan urut. Dan para sahabat radhiyallahu anhu ya sepakat menamainya sebagai mushaf. Ya, karena dalam lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya kalamullah sehingga disebut sebagai mushaf. Jadi yang dibaca itu Al-Quran, yang ditulis itu mushaf. Namun demikian penamaan ini sah-sah saja menamai ini ya, Al-Quran atau mushaf Al-Quran ya. Dan dengan kesepakatan para sahabat ini ya kemudian ya dalam sejarah dicatat pertama kali muncul penamaan mushaf ya di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Al-Quran itu ditulis dalam lembaran-lembaran tadi kemudian dibukukan ya. Yang paling terakhir ya mohon maaf, ini kemudian mushaf ini disimpan di mana? Dan setelah sahabat Abu Bakar wafat kemudian siapa yang megang mushaf ini? Jadi pertama setelah sempurna penulisan ulang kembali ya. Jadi memang itu yang diakui kequr'anannya. Mushaf itu diakui kequr'anannya, itu adalah mushaf Al-Quran. Itu setelah sempurna dipegang oleh khalifah. Tatkala Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, wafat, kemudian berpindah ya penjagaan mushaf ini kepada Umar bin Khattab, khalifah berikutnya. Kemudian setelah itu Utsman ya. Kemudian setelah itu ke putrinya Umar bin Khattab. Jadi begitu. Pertama disimpan oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian
Umar bin Khattab, kemudian Hafsah bintu Umar bin Khattab, putrinya Umar bin Khattab setelah wafatnya Umar. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baru kemudian nanti masuk di fase yang ketiga, fasenya Utsman bin Affan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ya kita bahas kembali. Menarik ya? Ya, masyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.